Setelah berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian, kelompok Xiaoyan akhirnya mendarat di dataran hijau yang luas dan tak berujung. Setelah itu, Fan Zhuze dengan cepat memeriksa denyut nadi Xiaoyan. Setelah memeriksanya, ekspresinya berubah menjadi muram. Hal ini membuat orang di sekitarnya merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan keselamatan Xiaoyan. Di saat semua orang terdiam, Yao Lao akhirnya keluar dari cincin dan langsung memegang denyut nadi Xiaoyan. Ekspresinya seketika berubah menjadi suram dan niat membunuh melonjak di matanya. Zai Jing, aku akan mengingat dendam ini. Kakak, bersabarlah. Ini bukan waktunya untukmu mengingat dendam ini. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan Xiaoyan, ucap Peng Zhuze yang berusaha meredakan emosi Yao Lao. Tuan Yao Lao, bagaimana kondisi Xiaoyan saat ini? Ucap Xiao Xian dengan suara lembut. Serangan telapak tangan Zai Jing terlalu kuat, membuat pembuluh darah di tubuhnya telah hancur dan 70% tulangnya patah. Ucap Yao Lao dengan suara rendah dan dalam. Aula jiwa, aku akan terus bertarung denganmu sampai di antara kita ada yang mati. Ucap Yao Lao dengan ekspresi ganas dan niat membunuh dan memenuhi matanya. Suara kejam Yao Lao sontak membuat Feng Zhuze di sampingnya merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Chan yang biasa tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan di saat Han Feng yang mengkhianatinya, dia tidak menunjukkan luapan emosi seperti sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Xiaoyan di dalam hidupnya. Mendengar perkataan Yao Lao, ekspresi Xiao Yishan berubah pucat. Dia hanya bisa merundukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa satu-satunya teman di dalam hidupnya harus menderita luka serius seperti ini. Zian juga terlihat sedih mendengar hal ini. Dia tidak menyangka bahwa teman baiknya harus mengalami hal seperti itu. Tian Huo dan Xiong Zhan hanya bertukar pandangan, kemudian menggelengkan kepalanya. Menerima serangan mematikan dari seorang elit Dozun bintang 5, jangankan Xiaoyan, bahkan jika mereka berdua terkena serangan itu, mereka belum tentu bisa selamat. Kakak, masih ada beberapa cara lain kan? Bukankah kau dikenal sebagai alkemis terkuat? Mungkin masih ada cara lain untuk menyelamatkan Xiaoyan, ucap Peng Zhuze. Ekspresi Yao Lao terlihat muram. Dia duduk di samping Xiaoyan dan memperhatikan wajah Xiaoyan yang saat ini berlumuran darah. Niat membunuh sekali lagi melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan untuk membunuh selama bertahun-tahun. Fan Zhuze yang melihat ini langsung berusaha untuk menenangkan Yao Lao. Dengan kedekatan hubungan mereka, dia jelas tahu isi hati dari Yao Lao. Kakak, sekarang tenangkan dirimu. Walaupun saat ini kau bersikeras untuk menyerang aula jiwa, kau tidak akan mampu mengalahkan mereka dengan kondisimu sekarang ini. Lebih baik sekarang kau berfokus untuk menyembuhkan Xiaoyan, ucap Fan Zhuze dan menepuk pundak Yao Lao untuk menenangkannya. Mendengar perkataan Fan Zhuze, Yao Lao akhirnya merasa lebih tenang. Dia sadar dengan kondisinya saat ini. Akan sangat sulit jika harus bertarung dengan Hall of Soul. Kau harus berpikir tenang. Dengan keterampilan alkemismu, seharusnya bisa menemukan solusi untuk Xiaoyan, ucap Fan Zhuze. Yao Lao kemudian memeriksa kembali denyut nadi dari Xiaoyan. Setelah memeriksanya, ekspresinya berubah sedikit. Kemudian berkata, kondisinya sekarang jauh lebih baik dari apa yang aku bayangkan. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Ucap Fan Zhuze. Pondasi anak ini sangat kuat. Telapak tangan Zai Jing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya, namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi ada api surgawi yang menjaga hatinya. Selain itu, api surgawi yang baru di dalam tubuhnya memberikan efek penyembuhan yang sangat cepat, ucap Yao Lao. Apakah maksud Anda 3000 Burning Flame? Tanya Xiao Yishan. Benar, 3000 Burning Flame dikenal sebagai nyala api abadi. Xiaoyan telah berhasil memurnikannya. Selama 3000 Burning Flame tidak dipadamkan, tidak peduli seberapa parah lukanya, maka akan bisa disembuhkan dengan cepat, ucap Yao Lao. Sementara itu Yao Lao pun melanjutkan berkata, namun saat ini dia tidak sadarkan diri. Pemulihan dari 3000 Burning Flame secara otomatis telah diaktifkan. Api surgawi jenis ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang berkumpul. Dengan cara itu, pemulihan Xiaoyan akan menjadi lebih cepat. Kekuatan bintang? Fan Zhuze terkejut setelah mendengar ini. Kemudian dia berkata, ayo kita pergi ke pavilion bintang jatuh. Apakah kakak lupa? Pavilion bintang jatuh pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul tanpa berkurang. Seharusnya tempat itu sangat cocok untuk pemulihan Xiaoyan. Sukacita sontak melintas di mata Yao Lao. Dia hampir melupakan tempat bagus itu. Dengan bantuan kekuatan bintang-bintang itu, nyawa anak ini bisa dibilang terselamatkan, ucap Yao Lao. Namun walaupun nyawa Xiaoyan terselamatkan, tapi dengan cedera yang begitu parah, aku khawatir jika di masa depan Xiaoyan tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Dengan karakter Xiaoyan, hal itu pasti akan membuatnya terpukul, ucap Fan Zhuze. Tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini tubuh Xiaoyan sudah sangat rusak. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerobos cangkangnya dan mendapatkan jati diri baru.
Cobalah kamu periksa, apakah kamu merasakan ada kekuatan yang familiar di dalam tubuhnya, ucap Yolo. Mendengar hal ini, Fen Zhuze mengulurkan tangannya dan dengan teliti memeriksa kembali tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian dia merasakan bahwa memang ada energi yang familiar di dalam tubuh Xiaoyan. Merasakan hal ini sontak membuat Fen Zhuze terkejut dan kemudian berkata, Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yolo tersenyum dan mengangguk. Untung saja kami berhasil mendapatkan pil naga Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, mungkin hari ini akan sangat merepotkan. Benar, pil ini sangatlah cocok untuk Xiaoyan. Luka dalamnya bahkan jauh lebih parah daripada lukaku waktu itu. Ini merupakan berkah untuk bocah kecil ini, dan mungkin dia akan segera menerobos ke kelas Dozun, ucap Fen Zhuze dengan semangat. Ini tergantung kepada keberuntungannya, ucap Yolo sambil tersenyum. Sekarang kita harus cepat kembali ke pavilion bintang jatuh. Tempat ini dari pegunungan jiwa kematian mungkin berjarak puluhan ribu kilometer. Kita masih ada waktu untuk sampai di pavilion bintang jatuh, ucap Fen Zhuze. Yochen mengangguk dan berkata, benar. Kini aula cabang telah dihancurkan. Aula jiwa pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Medan pavilion bintang jatuh sangatlah unik. Ini adalah tempat persembunyian yang bagus. Setelah itu Xiongzhan datang langsung menggendong Xiaoyan di punggungnya. Kemudian seluruh kelompok Xiaoyan bergerak terbang di udara dan menuju ke pavilion bintang jatuh. Pavilion bintang jatuh terletak di sebelah selatan Central Plains. Jumlah murid di antara 4 pavilion utama, pavilion bintang jatuh bisa dikatakan mempunyai murid yang lebih sedikit dibandingkan dengan 4 pavilion lainnya. Itu karena pavilion bintang jatuh hanya menerima murid yang berkualitas. Pavilion ini terletak di area tersembunyi, berbeda dengan 3 pavilion lainnya yang membangun markas mereka dengan megah dan terang-terangan. Alasan dari pavilion bintang jatuh adalah untuk mengurangi ancaman dari berbagai pihak yang ingin mencari masalah. Wilayah kota Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Dengan kecepatan kelompok Fen Zhuze, mungkin butuh waktu hampir 1 bulan untuk sampai ke pegunungan bintang langit di wilayah selatan. Kita telah sampai di pegunungan bintang langit. Tempat ini sangatlah unik. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini, ucap Fen Zhuze kepada Xiao Yishan dan yang lainnya. Pegunungan bintang langit? Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini, ucap Yolo dengan menghela nafas lega. Pavilion bintang jatuh pada awalnya dibangun oleh kita berdua, namun kau tidak pernah muncul lagi setelah itu, sehingga aku mengurusi semua urusan di sini sendiri, ucap Fen Zhuze. Hahaha, sejujurnya aku tidak suka dengan hal-hal ini. Saat itu aku mendirikan pavilion bintang jatuh hanya karena aku sedikit tertarik, jawab Yolo sambil tertawa. Feng Zhuze hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia berbalik dan mengajak Xiao Yishan dan yang lainnya untuk mengikutinya di belakang. Di saat perjalanan, Xiao Yishan dan yang lainnya melihat-lihat pemandangan di sekitar pegunungan bintang langit. Namun di sana hanya terdapat dataran hijau yang luas dan subur tanpa ada bangunan sama sekali. Ini adalah formasi dari pegunungan bintang langit. Formasi ini bukanlah buatan dari manusia, tapi formasi ini terbentuk sendiri secara alami, ucap Fen Zhuze sambil tersenyum. Setelah itu Fen Zhuze mengeluarkan sepotong batu giok di telapak tangannya. Batu itu memancarkan cahaya dan membentuk pintu spesial di depan Fen Zhuze. Ayo pergi, di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari pavilion bintang jatuh, ucap Fen Zhuze. Kemudian Fen Zhuze melangkah maju memasuki pintu itu. Xiao Yishan dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Ini adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang-bintang meteorit. Tentu saja tidak sebanding dengan alam besar yang diciptakan oleh seorang elit doseng. Ukuran alam ini hanya mirip dengan sebuah kota, ucap Fen Zhuze sambil tersenyum. Xiao Yishan dan yang lainnya merasa takjub dengan markas sebenarnya dari pavilion bintang jatuh, kecuali Xian. Dia sudah tahu bahwa di dalam formasi ini terdapat bangunan yang megah semenjak masih berada di luar formasi. Itu karena dia memiliki kemampuan menembus berbagai formasi, sehingga ekspresinya hanya biasa saja ketika melihat kemegahan markas pavilion bintang jatuh. Setelah kelompok Fen Zhuze memasuki aula pavilion bintang jatuh, Mu Qingluan datang menghampiri. Guru? Ucap Mu Qingluan. Ya, jawab Fen Zhuze sambil tersenyum. Kemudian dia menunjuk ke arah Yolo dan berkata, cepat beri hormat kepada ketua pavilion bintang jatuh kita, ucap Fen Zhuze kepada Mu Qingluan. Mu Qingluan kaget saat mendengar itu. Dia melihat ke arah Yolo dan dengan cepat berbicara dan memberi hormat. Murid Mu Qingluan memberi hormat kepada ketua pavilion, ucap Mu Qingluan sambil menangkupkan kedua tangannya.
Mendengar ucapan Mu Qingluan, Yolo dengan gayanya dia hanya mengangguk. Setelah itu Mu Qingluan melihat Xiaoyan yang berada di punggung Xiongzhan dengan luka parah. Dia bertanya, "Guru, ada apa dengan Xiaoyan? Mengapa dia terluka sangat parah?" Dia telah bertarung dengan Dozun bintang 5. Walaupun salah satu lengan lawannya hilang, Xiaoyan juga harus menderita luka serius seperti ini, ucap Feng Shuze sembari menghela nafas. Mendengar penjelasan Feng Shuze, Mu Qingluan hanya bisa tertegun ketika menatap Xiaoyan. Di dalam hatinya dia bergumam, Dozun bintang 5? Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan guru tidak bisa melawannya. Tetapi Xiaoyan sungguh berani bertarung, sampai-sampai bisa menghilangkan lengan seseorang elit Dozun tersebut. Apa yang telah dilakukan Xiaoyan selama setahun ini? Dulu dia hanya bisa berlari ketika dikejar oleh pavilion petir. Tetapi sekarang, dia bukan hanya berani melawan Dozong bintang puncak, tetapi sudah di level Dozun bintang 5. Ini sungguh mengerikan. Qingluan, antarkan teman-teman ini untuk beristirahat, ucap Feng Shuze. Baik guru, jawab Mu Qingluan. Setelah terpesona oleh Xiaoyan, Mu Qingluan akhirnya memimpin jalan sesuai arahan dari Feng Shuze. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengikutinya di belakang. Jika Feng Qing'er bertemu dengan Xiaoyan sekarang, bagaimana ekspresi di wajahnya ya? Gumam Mu Qingluan di dalam hatinya. Yolo dan Feng Shuze akhirnya membawa Xiaoyan ke tempat inti dari wilayah bintang. Inti ini adalah tempat di mana kekuatan seluruh bintang-bintang berkumpul. Feng Shuze kemudian meletakkan Xiaoyan di tengah inti tersebut. Tidak berselang lama, setelah itu Xiaoyan terbaring. Kumpulan energi bintang-bintang perlahan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Nyala api dari 3000 Burning Flame keluar dan membalut sekujur tubuh Xiaoyan. Tempat ini memang sangat bagus, ucap Yolo sembari menghela nafas lega. Tidak perlu khawatir, selama ada kekuatan bintang yang cukup, 3000 Burning Flame tidak akan pernah padam. Xiaoyan juga akan sembuh total dari luka-lukanya. Sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Proses penyembuhan ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Kita hanya bisa menunggu hasilnya, ucap Feng Shuze. Yolo akhirnya tersenyum dan mengangguk. Anak kecil, bertahanlah. Guru masih menunggumu. Kau masih memiliki janji kepada guru, ucap Yolo sembari memandang wajah Xiaoyan. Kedatangan kelompok Xiaoyan sontak membuat pavilion bintang jatuh menjadi lebih meriah. Feng Shuze berniat akan mengumumkan posisi Yao Chen sebagai ketua pavilion setelah kosong selama bertahun-tahun. Mendengar hal ini, Yolo tidak bisa menolak sama sekali. Kali ini dia berpikir, jika menjadi orang bebas dan tanpa terikat faksi memang sangat menyenangkan. Tetapi kenyataannya, dia malah diserang oleh aula jiwa, sehingga murid kesayangannya harus terluka parah. Setelah kejadian ini, Yolo berpikir, Xiaoyan pasti akan berhadapan dengan aula jiwa untuk menyelamatkan ayahnya, sehingga dia membutuhkan faksi yang kuat untuk mendukungnya. Dengan adanya faksi yang kuat untuk melawan aula jiwa, mungkin akan lebih mudah. Maka dari itu, Yolo sama sekali tidak merasa keberatan menjadi ketua pavilion bintang jatuh. Singkat cerita, Feng Shuze akhirnya menutup pintu masuk di pegunungan bintang langit untuk sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan yang memperlambat proses penyembuhan. Xiao Yishan dan yang lainnya mereka memilih untuk tetap tinggal di pavilion di bintang jatuh. Dengan adanya mereka, kekuatan pavilion di bintang jatuh bisa dianggap yang paling kuat di antara 4 pavilion lainnya. Kita beralih ke Kaisaran Jama di wilayah barat laut benua Daoki. Saat ini penguasa Jama bukan lagi keluarga kekaisaran, tetapi aliansian. Seperti yang semua orang ketahui, aliansianlah yang mengakhiri era sekte Mystic Cloud, sehingga kini menjadi era aliansian. Di sebuah aula yang megah, Ratu Medusa atau Celine sedang berdiri dan melihat ke arah langit. Dia berkata, "Sudah 5 atau 6 tahun, tapi kau juga belum kembali. Xiaoyan, apa kabarmu sekarang?" Di saat Celine sedang melamun memikirkan Xiaoyan, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggilnya. "Ibu," ucap anak kecil itu. Anak kecil itu seorang perempuan, kemudian menghampiri Celine. Dia berjalan di udara seperti layaknya seorang elit Dozong. Oke, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan terus di part selanjutnya.